Pelatih timnas Indonesia John Herdman terus bergerak memantau para pemainnya yang sedang berkompetisi di level klub. Setelah beberapa kali menyaksikan langsung pertandingan Super League dan mengunjungi sesi latihan klub, pelatih asal Inggris itu belusukan ke Eropa untuk memantau para pemain diaspora. Safari Eropa Herdman dimulai dari Jerman. Dari Jerman, Herdman melanjutkan perjalanan ke Belanda. Safari Eropa Herdman belum berakhir. Ia lalu memantau Jay Idzes dan Emil Audero yang berkiprah di Liga Italia, serta beberapa pemain lainnya di Liga Inggris. Seluruh rangkaian pemantauan itu dilakukan sebagai persiapan jelang debut Herdman bersama Timnas Indonesia pada ajang FIFA Series 2026 yang akan dihelat pada Maret mendatang. Herdman mengungkapkan proses pemantauan ini menjadi bagian penting dalam menyusun fondasi timnas ke depan. Ia ingin memahami karakter, gaya bermain, hingga kesiapan pemain secara menyeluruh, terutama menjelang agenda internasional. Selain memantau pemain yang sudah ada, Herdman juga membuka peluang mencari pemain keturunan baru. Menurutnya, kehadiran pemain yang terbiasa bermain di level tertinggi Eropa menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing timnas. John Herdman memanggil Dean Zandbergen untuk memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini krisis penyerang tengah. Ole Romani yang diplot sebagai ujung tombak skuad Garuda belum mencetak gol bersama sang klub Oxford United musim ini. Mauro Zylstra yang sempat menjadi starter di laga Timnas Indonesia versus Irak belum mencetak gol di laga kompetitif musim ini. Ia sama sekali belum mendapatkan menit tampil bersama klub Eredivisie FC Volendam. Di tengah bobroknya lini depan Timnas Indonesia, pelatih skuad Garuda John Herdman mendapat kabar baik. Penyerang berdarah Indonesia Dean Zandbergen sedang tajam-tajamnya bersama sang klub VVV Venlo. Dalam 7 laga terkini di Liga 2 Belanda 2025-2026, Dean Zandbergen mengemas 5 gol dan 3 assist. Memiliki tinggi badan 188 cm, Dean Zandbergen bisa menjadi senjata mematikan timnas Indonesia. Gayung pun bersambut. Dean Zandbergen tertarik membela timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha pada 2025, Dean Zandbergen mengaku siap membela timnas Indonesia. Banyak pemain keturunan Indonesia dan mereka memilih untuk bermain dengan timnas Indonesia. Akan sangat senang jika saya bisa main untuk timnas Indonesia juga, kata Dean Zandbergen. Sebelum dipanggil John Herdman, Dean Zandbergen harus menjalani proses naturalisasi. Saat ini Dean Zandbergen masih memegang paspor Belanda. Ia pun eligible dinaturalisasi menjadi WNI karena sang ibu berasal dari Depok, Jawa Barat. Karena itu, menarik menanti kapan proses naturalisasi Dean Zandbergen dimulai. Dinamika naturalisasi dan pencarian bakat keturunan Indonesia di luar negeri kembali memunculkan nama potensial. Kali ini, radar tertuju pada Luke Vickery, winger muda berbakat yang tengah meniti karier profesional bersama klub Liga Utama Australia, MacArthur FC. Pemain 20 tahun ini secara terang-terangan menyatakan ketertarikannya untuk mengenakan seragam merah putih. Vickery bukan sekadar nama baru di atas kertas. Di musim ini, ia telah membuktikan kapasitasnya sebagai penyerang sayap kanan yang produktif. Sebagai bukti, dari 14 pertandingan bersama MacArthur FC, Vickery sukses menyumbangkan 3 gol dan 1 assist. Keunggulan utamanya terletak pada fleksibilitas posisi. Meski posisi sebenarnya di sisi kanan, namun ia mampu beradaptasi di berbagai skema lini depan. Vickery memiliki latar belakang Indonesia berasal dari nenek pihak ibu. Garis keturunan inilah yang menjadi pintu masuk legal bagi Vickery untuk menjalani proses naturalisasi di masa depan. Meski saat ini memegang paspor Australia dan tercatat telah mengantongi 4 penampilan bersama timnas U19 Australia, peluang Vickery untuk membela Indonesia masih terbuka lebar. Kabar ketertarikan Vickery ini muncul di saat yang tepat. Menjelang ajang FIFA Series pada Maret mendatang, Indonesia tengah aktif mencari amunisi baru untuk memperdalam kedalaman skuad. Dengan usia yang masih sangat muda dan pengalaman di Liga Kompetitif Australia, Vickery diprediksi bisa menjadi investasi jangka panjang bagi lini serang Garuda. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengunjungi sesi latihan Sassuolo. Dalam kesempatan itu, John Herdman menemui Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes dan pelatih Sassuolo Fabio Grosso. Sassuolo pun menyambut baik kedatangan pelatih asal Inggris tersebut. Tak hanya sekedar berkunjung serta memantau latihan, John Herdman, Jay Idzes, dan Fabio Grosso juga berbincang-bincang.
Sore yang istimewa di Mapei Football Center di Sassuolo yang menyambut kunjungan dari John Herdman, pelatih kepala tim nasional Indonesia. Tulis keterangan resmi Sassuolo. Pertemuan itu menjadi momen krusial antara John Herdman, Jai Ides, dan Fabio Grosso. Mereka bertukar pikiran, membicarakan banyak hal tentang sepak bola. Momen ini juga menjadi penegasan inklusivitas di lingkungan Sassuolo. Sementara itu, momen ini menjadi kelanjutan dari safari John Herdman di Eropa. Pelatih 50 tahun itu memang sedang berkeliling benua biru memantau pemain timnas Indonesia. Sebelumnya, John Herdman sudah mengunjungi sesi latihan Borussia Mönchengladbach dan menonton pertandingan Go Ahead Eagles. Safari ini dilakukan John Herdman untuk persiapan skuad Garuda sebelum tampil di FIFA Series. Di ajang tersebut, timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah pada Maret 2026. Indonesia menjadi salah satu dari 9 seri FIFA Series. Pasukan John Herdman akan bersua dengan Bulgaria, Kepulauan Salomon, serta Saint Kitts dan Nevis. Luke Vickery, winger klub Australia MacArthur FC, berpotensi menjadi rekrutan antar pelatih timnas Indonesia John Herdman. Kabarnya mantan pelatih timnas Kanada itu bahkan telah melakukan kontak dengan sang winger tersebut. Perihal kemungkinan dia menjadi bagian dari timnas Indonesia telah diungkap sendiri oleh Luke Vickery belum lama ini. Luke Vickery mengatakan bahwa dia berpeluang memperkuat skuad Garuda. Diakui Luke Vickery sudah ada sedikit komunikasi yang terjalin antara pihak Indonesia dengan dirinya terkait kemungkinan memperkuat skuad Garuda. Karenanya, Luke Vickery mengaku tengah menjejaki peluang mana yang akan dia ambil sebagai pemain. Penampilan ciamik Luke Vickery di Liga Papan Atas Australia cukup menarik perhatian publik Indonesia. Walau usianya baru menginjak 20 tahun, namun pesepak bola yang memiliki garis darah Indonesia dari sang nenek yang kelahiran Medan ini mampu tampil gacor dalam sejumlah laga. Vickery bisa disebut sebagai pemain versatil karena bisa dimainkan di beberapa posisi berbeda sesuai kebutuhan tim. Selain kerap ditempatkan di posisi winger kanan dan kiri, ternyata Luke Vickery juga gacor saat difungsikan sebagai seorang striker. Dean Zandbergen bicara soal kelebihannya yang bakal berguna untuk timnas Indonesia. Apalagi saat ini striker VVV Venlo itu tengah dipantau oleh PSSI. Zandbergen dikabarkan bakal menjadi pemain keturunan terbaru untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain 23 tahun itu mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan salah satu staf PSSI terkait potensi naturalisasinya. Sang pemain mengaku sangat berminat untuk bisa membela timnas Indonesia. Ia mengaku punya keunggulan dalam duel udara dan ketajaman di depan gawang. Meski demikian, Zandbergen mengatakan tidak pernah berpuas diri dengan segala kemampuannya itu. Ia kerap menjalani sesi latihan pribadi guna mengasah ketajamannya. Lebih lanjut, Zandbergen mengaku sudah menyaksikan beberapa pertandingan timnas Indonesia dan menilai belum memiliki sosok striker murni. Ia berharap menjadi jawaban bagi skuad Garuda. Saya sudah nonton pertandingan timnas Indonesia dan melihat pemain yang berposisi sebagai striker. Mereka bukan murni penyerang. Semoga saya bisa segera bergabung, pungkas Zandbergen. Kehadiran Zandbergen bisa menjadi solusi bagi lini serang timnas Indonesia yang masih perlu dipertajam. Meski sudah memiliki pemain seperti Ole Romeni, kehadiran striker tambahan tetap sangat dibutuhkan untuk memperkuat daya gedor. Pelatih timnas U20 Nova Arianto dipercaya oleh PSSI untuk menangani timnas Indonesia U17 yang akan 2 kali beruji coba dengan timnas China U17. Timnas Indonesia U17 bakal berlatih tanding dengan China U17 di Indomilk Arena, Tangerang pada 8 dan 11 Februari 2026. Uji coba itu menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia U17 sebelum berkancah di Piala Asia U17 2026 di Arab Saudi pada 7-24 Mei tahun ini. Menjadi bagian persiapan Timnas Indonesia U17 menuju Piala Asia U17 dengan melakukan friendly match menghadapi salah satu negara yang akan bermain, China U17, ujar Nova. Nova menjelaskan bahwa untuk menyongsong Piala Asia U17 2026, Timnas Indonesia U17 juga bermain di Elite Pro Academy Super League U18 dengan nama Garuda United. Nova berterima kasih kepada PSSI yang telah mewujudkan uji coba Timnas Indonesia U17 kontra Timnas China U17 demi jam terbang para pemain sebelum berkancah di Piala Asia U17 2026. Terima kasih kepada PSSI yang sudah memfasilitasi pemain-pemain muda ini untuk mendapatkan pengalaman uji coba internasional pertama mereka, ungkap Nova.